2,000 years later. Hai guys, kali ini kita ada di teknik sipil bagian senang-senang. Kali ini kita ada di mana? The Grand Wheel Semarang. Ini kita lihatin. Ini ada balon-balongan, terus ini cara kita mau naik itu guys. Halo teman-teman, sekarang kita sudah naik ini. Sudah naik, tapi belum ke atas. Ya, sama aja masih Bapaknya, turun. ada bapaknya. Halo Pak. Lihat. Belum sampai atas ya. Cantik. Gak. Kita ini bermain. Iya. Kita teknik sipil tapi masih bisa senang jalan, senang-senang. Iya. Dan Galau juga bisa. ini yang galau, pelopor galau ya guys ya. Aduh kakak. Nanti lanjut lagi. Lanjut. Wah, takut guys. Ada harap. A few moments later. Lapangan Pancasila. Yeay. Terus itu kita lewat tembak, itu tembak. Sana guys, tembak guys. Tembak. Habis ini kita lewat masjid. Masjid Baitur Rahman. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Besok lanjut ke Teknik sipil bagian bisa gila. bisa gila. Ya, bisa gila. Dadah. Halo teman-teman, kita lagi ada di segmen Waktu Indonesia Deep Talk, di mana perkenalkan, nama aku Francisca Anggun Prasetya, biasa dipanggil Anggun. Sekarang aku masih di kos Anissa. Aku mau share pengalaman atau cerita-cerita tentang suka duka kuliah di Polines ini, dimana aku mau share dukanya dulu ya teman-teman. Dukanya tuh waktu ternyata di Polines ada bengkel praktik gitu, tentang bengkel-bengkel. Kayak yang pertama ada bengkel di bengkel kayu tuh. Dukanya tuh di sana tuh kayak kan waktu itu masih semester 1, kayak masih baru-barunya gitu, sudah harus belajar kayak gergaji, ngetam. Itu benar-benar tangannya capek banget, kayak tangannya mau patah. Terus habis itu disusul lapraknya, wah bertumpuk-tumpuk selama 7 hari, tumpuk dalam 1 hari. Setelah ada bengkel kayu, terus ada bengkel batu. Wah, di bengkel batu pun kayak kuli proyek banget, dimana tuh harus kayak ngelangsir bata dari satu tempat ke tempat lain, ngangkut pasir, terus apalagi cewek, mudah banget, lemah. Terus buat adukan, buat semen, terus masang bata, terus masang keramik. Wah, itu sampai keringetnya. Terus kalau di bengkel batu tuh kayak capeknya tuh kerasa kayak tukang angkat sana, angkat sini. Wah, berat. Terus habis ada bengkel kayu, bengkel batu, terus ada lab pemetaan, pengukuran dan pemetaan. Di lab PP itu wah paling hektik, dimana itu ada 7 job itu. Wah, job pertama udah panas-panasan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, wah panas terus. Ngukur jalan, ngukur elevasi, terus pakai alat teodolit, pakai water pass gitulah. Dan itu deadline-nya cuma 1 hari. Nah, wah waktu itu aku sama kelompok aku tuh sampai nginep
di tempat rumahnya teman aku Fatan. Terus aku kan rumahnya jauh, jadi aku memutuskan kuliah besoknya enggak mandi. Menjijikan sekali. Harus enggak mandi karena deadline-nya tuh udah mepet, harus nggak tidur, deadline-nya mepet, besoknya ditumpuk, harus nyalin laprak lagi, wah banyak banget tugasnya. Mungkin itu dukanya ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke sukanya. Sukanya tuh ada kayak suka terus lah pokoknya. Kalau praktikum tuh sukanya tuh karena kita tuh sekelas makin kompak, makin kayak bahu-membahu, kegiatan sosial tolong-menolongnya tuh ada. Terus senangnya tuh kayak banyak alat-alat pertukangan yang sebelumnya tuh aku belum pernah lihat. Terus kayak wah, ternyata gini cara makainya, ternyata harus bisa jadi kayak gini. Nah, terus di sana ternyata di Polines tuh diajarkan banyak tentang seni keterampilan kayak pakai alat teodolit, waterpass, terus pakai gergaji secara manual, terus ketam secara manual, dan lain-lain. Ternyata banyak banget ilmunya. Mungkin sekian tentang share pengalaman aku yang sedikit ini. Cukup sekian, terima kasih. Hai guys, balik lagi ke Nisa di bagian teknik sipil bisa gila. Dan di bagian ini tuh ada subbagian lagi ya, namanya waktu Indonesia bagian deep talk. Oke. Nah, di sini aku udah ada sarana konten aku ya. Ini ada buku Insecurity is My Middle Name dari Kak Alfi Syahrin. Nah, aku tuh ngerasa kayak beberapa halaman di buku ini tuh ada yang relate gitu sama kehidupan mahasiswa teknik sipil kayak aku. Nah, coba di sini aku bacain ya. Ada di halaman 83 ini. Nih. Nah, please, aku butuh lebih dari sekedar kata-kata motivasi. Kayak untuk saat ini tuh kayak relate banget. Soalnya kayak kata-kata motivasi itu udah gak mempan karena saking capeknya ya. Kayak tugasnya banyak, belum lagi kegiatan organisasi lain, terus yang tetek bengeknya teknik sipil gitu. Ya walaupun satu dunia nyemangatin, kalau memang udah capek tuh ya capek. Kecuali kalau disemangatin ayang gitu ya. Karena aku nggak punya ayang ya udah sih, terima nasib aja. Terus kayak udah capek, terus mana kalau lingkungannya nggak mendukung kan bikin capek batin banget ya. Dan itu cukup menguras batin dan energi. Dan solusiku untuk itu tuh kayak let it flow aja gitu sih. Let it flow, dan kita harus menjalaninya dengan sesuai hukum alam mungkin, nggak tahu lah, pokoknya gitu. Kayak solusinya itu ya let it flow, cukup jalani aja dengan ikhlas. Nah gitu aja sih. Terus ini ada juga di halaman 103 nih ya, ini aku coba bacain lagi. Sebab aku nggak tahu harus mulai dari mana. Ini nih, dulu kan aku dari SMA ya, dan tiba-tiba itu kayak keterima di teknik sipil. Dan aku baru tahu setelah masuk kalau teknik sipil itu harus bisa AutoCAD atau software-software lainnya gitu. Kan kayak apaan nih? Kan aku di SMA nggak dapet kayak gitu ya, pelajaran kayak gitu tuh apaan gitu kan, aku nggak tahu. Terus habis itu harusnya kan kayak ngikutin apa ya, pelatihan software gitu ya, tapi tuh jarang ada. Terus tuh berbayar kan, aku sebagai anak kos kan juga kayak mahal banget buat apaan. Terus ya, akhirnya aku tuh belajar dari YouTube sendiri dan belajar sama temen juga. Tapi sebelum itu aku tuh kayak bingung, aku tuh harus mulai dari mana, ini tuh apaan. Soalnya tuh aku bener-bener nggak tahu apa itu AutoCAD dan cara pengoperasiannya itu gimana, aku nggak tahu. Jadi ya aku coba mulai aja buat bentuk-bentuk random di
AutoCAD, ngikutin tutorial di YouTube gitu sih. Saran aku ya, solusinya itu mungkin bisa ngikutin webinar pelatihan AutoCAD, terus les AutoCAD atau belajar sama temen, dan dari YouTube itu worth it sih. Minimal ngerti apa ya, dasar-dasarnya AutoCAD dulu deh. Gitu aja sih, cuman mau sharing pengalaman aku yang ada relate di buku ini. Dan gitu aja sih solusinya, yaitu tetap semangat ya walaupun gak punya ayang. Makasih, dadah.